Tema yang kedua yang akan saya coba paparkan adalah tentang ijtihad. Di dalamnya dimana terdapat fungsi, syarat, serta metode. Nah, pengertian ijtihad ini menurut bahasa ialah mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu al-jahdu, yang artinya berarti daya upaya atau usaha kerja keras. Nah, ijtihad menurut definisi usul fikih yaitu pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fikih untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara, dan syara menunjukkan bahwa ijtihad hanya berlaku di bidang fikih yang berkenaan dengan amal, bukan dengan pikiran dan nizani. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dan mendalam yang dilakukan oleh individu atau sekelompok untuk mencapai atau memperoleh sesuatu hukum syariat melalui pemikiran yang sungguh-sungguh berdasarkan dalil naqli, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, fungsi ijtihad. Melansir buku fikih kontemporer karya Ibtiyah, ijtihad berfungsi sebagai 3 hal, yaitu yang pertama ar-ruju' atau al-i'adah, yang artinya itu kembali, di mana mengembalikan ajaran Islam kepada sumber pokoknya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah, dari segala penjelasan yang memungkinkan kurang relevan. Yang kedua al-ihya atau kehidupan, maksudnya adalah menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar mampu menjawab dan menghadapi tantangan zaman, sehingga Islam mampu menjadi agama yang memberi petunjuk sebagai umatnya. Sesuai yang telah saya paparkan tadi dan tema maqasid syariah, bahwa Islam itu sangat relevan, hukum-hukumnya itu sangat relevan pada perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu al-inabah atau pembenahan, yakni menata kembali ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama terdahulu yang memungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman, keadaan, dan lokasi yang dihadapi kaum muslim. Berikutnya adalah syarat ijtihad. Para ulama usul fikih telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang mujtahid sebelum melakukan ijtihad. Dalam hal ini, Syekh Muhammad Ismail mengetengahkan syarat-syarat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui bahasa Arab. Yang kedua, mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran, memiliki pengetahuan yang memadai tentang As-Sunnah, mengetahui letak ijtima dan ikhtilaf, mengetahui maqasidus syariah, memiliki pemahaman dan penalaran yang benar, memiliki pengetahuan tentang usul fikih, serta niat dan itikad yang benar. Metode ijtihad. Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan ijtihad, baik dilakukan ijtihad sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Yang pertama, ijma. Ijma adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu hal masalah pada suatu tempat di suatu masa. Yang kedua ada qiyas, menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul karena persamaan ilatnya. Yang pertama istidlal. Istidlal ini menetapkan dalil suatu peristiwa. Yang kedua maslahah mursalah atau cara menemukan hukum sesuatu yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab hadis berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Metode ijtihad yang ketiga adalah istihsan. Di sini istihsan adalah cara menemukan hukum dengan cara menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Ihtisan adalah suatu cara untuk mengambil keputusan yang tepat menurut suatu keadaan. Yang keempat adalah metode istihsab. Metode istihsab adalah menetapkan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Dan yang terakhir adalah uruf. Uruf adalah
yang tidak bertentangan hukum Islam dapat dikukuhkan dan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.